Teman-teman ngerasa kesusahan gak sih buat menghafal semua arti dari kartu tarot? Kalau iya, selamat datang di Wishki Delta Training Center. Gue Nanda Esalawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Kali ini kita akan bahas cara cepat buat belajar baca tarot. Tips yang pertama adalah pilih dan beli kartu tarotnya. Oke, kita ada 2 playlist di channel ini buat ngebantu teman-teman. Playlist yang pertama adalah cara buat milih kartu tarot yang cocok dan cara belinya, kriterianya segala macamnya lengkap di situ. Dan playlist yang kedua adalah playlist review dari beberapa kartu tarot yang memang gue secara pribadi bekerja dengan tarot-tarot tersebut. Jadi gue kasih review buat teman-teman juga, yang mana yang kira-kira kayaknya ngasih gambaran, oh yang kayak gini nih yang kayaknya cocok sama gue, oh yang kayak gitu yang kayaknya ntar dulu deh gue belinya. Gimana juga kita harus ngakuin kita nggak bakalan dapet jawaban yang benar kalau misalkan pertanyaannya udah salah dari awal gitu loh. Jadi itu tips kedua. Jadi gini, yang gue pelajarin dari pas kuliah adalah lo nggak bakalan dapet jawaban yang tepat kalau lo melontarkan pertanyaan yang salah. Karena teman-teman mau baca sesuatu juga akan kesulitan nantinya. Jadi ini kartu tarotnya mau buat apa nih kegunaannya? Jadi kalau memang mau baca soal asmara, spesifik orangnya kayak gimana yang mau dibaca, dan memang orangnya memang terbuka buat lo baca gitu loh. Kalau misalkan buat karir di sini ya spesifik karirnya yang kayak gimana. Tips yang ketiga adalah pahami simbolismenya. Jadi gue rasa juga banyak teman-teman yang bener-bener dari awal banget juga fokus sama ngafalin artinya. Well, bisa kebayangkan lo mesti ngafalin 78 arti dengan gambar yang bermacam rupanya. Jelimet ya, Bo. Jadi gue lebih yang ke arah lo pahamin dulu simbolismenya. Kalau lo ngelihat ini gambar ini korelasinya apa sih gitu loh. Orang naik kuda datang kayak gini nih, ini korelasinya apa? Simbolisme kayak gini, ini gambar kayak gini, korelasinya apa? Ada orang bawa tongkat, bawa senter, bawa lampu, ini korelasinya mau kemana sih gitu loh. Jadi bener-bener yang dari awal itu kita balik lagi kayak kita zaman SMP, SMA yang disuruh membuat karangan dari satu gambar. Tugas mengarang bahasa Indonesia, inget kan semuanya? Nah, lebih yang kayak gitu, mendeskripsikan gambar, mendeskripsikan imaji ini, kartu ini korelasinya kemana? Yang ini korelasinya kemana? Ini akan jauh lebih mudah buat teman-teman mengerti gitu loh, daripada sekedar menghafal, karena akan lupa lagi besok sih sebenarnya, karena 78. Belum lagi kalau misalkan teman-teman mau baca reverse, ya kan, 156 arti yang mesti dihafalin. Belum lagi kalau misalkan pakai kartu yang vice versa, yang bolak-balik bisa dibaca, ya kan, bolak-balik bisa dibaca dan bisa upright dengan reverse, ya kan, berdiri tegak sama terbalik, ya kan. Nah, 156 dikali 2 berapa tuh? Tunggu sendiri, ya kan, jelibet kan, susah, jangan jadi susah lah. Tips yang keempat adalah merangkai alur cerita. Oke, jadi gini, inget kan dongeng sebelum tidur ada kan jalan ceritanya. Nah, sama aja kayak taruh gini. Ini orang pergi, ya kan, korelasinya kartu ini orang lagi pergi nih. Perginya kemana? Nyamperin satu desa, ya kan. Mau ngapain nyamperin satu desa? Well, mungkin mau
buat sesuatu lah, donasi gitu ya kan, pengabdian pada masyarakat. Terus ngapain di sana? Oh, ketemu orang yang resis. Oh, mungkin dia stranger, orang asing. Mau ngapain ke sini? Nanti gua ketularan lagi penyakit yang aneh-aneh. Lebih yang kayak gitu loh. Jadi ini ngerangkai satu cerita yang memang bisa memudahkan klien atau siapapun orang yang dikasih bacaannya buat mengerti gitu loh, inti bacaannya apa. Jadi ini benar-benar yang kita ngerangkai satu cerita nih, jadi ada alur ceritanya, ada step-stepnya, ini nggak usah yang terlalu diafalin banget, jadi nantinya akan kaku banget gitu loh. Kita ngomong satu hal, jadi lama plus bingungin juga kalau nggak bisa dirangkai satu cerita ini. Jadi bisa jadi juga akan buang waktu dan energi teman-teman juga buat ngebacanya. Lebih baik ini semuanya, bukan lebih baik juga sih, teknik orang beda-beda, you do you, I don't judge, okay? Lebih efisien kalau misalkan ini alur ceritanya bisa dirangkai gitu loh, akan lebih memudahkan teman-teman buat ngebacanya. Pada akhirnya teman-teman juga akan lebih mudah memberikan satu cerita, merangkai satu cerita, dan orang yang memang dibacain juga lebih mudah buat nangkepnya. Dengan cerita yang lebih ngena, berarti si orang itu juga akan lebih mudah buat nyari solusi atas pertanyaannya itu gitu loh. Ini perkara efisiensi sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah lumayan ada jam terbang jam baca tarot ya kan, pengalaman udah mulai banyak, ini bisa nih diteliti detail-detailnya, ini simbol dari astrologi apa, terus dia ngapain, mau nyari apa, ini baru akan lebih detail, baru akan lebih nyari kenapanya, nyari arti dari simbol ini apa, dan arti dari kartu ini tuh apa sebenarnya, elemennya apa, zodiaknya apa, itu akan lebih gampang gitu loh ke depannya. Tapi kalau misalkan dari awal-awal fokus sama merangkai jalan ceritanya, dan itu lebih efisien menurut gua. Cuman kalau misalkan dari awal lo mesti ngafalin 78 kartu plus 78 lagi kalau misalkan lo baca reverse, kartu yang kebalik, itu otomatis lo harus ngafalin 156 arti kartu. Itu lo udah jelimet sendiri, udah buang energi sendiri, jadi yang ada lo capek sendiri nantinya. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. See you next time, bye.